Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan serta rekan-rekan anggota Komisi 2, Pak Menteri, Pan RB beserta seluruh jajaran. Pertama saya mengapresiasi apa yang disampaikan dalam paparan ini. Tentu kita semua memahami bahwa semangatnya Menpan RB untuk menuntaskan problem klasik tenaga honorer ini sudah tergambar di sini. Dengan diterbitkannya Undang-Undang 20 tahun 2023, tentu ini menjadi dasar kita sebagai wakil rakyat yang punya komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan itu. Namun dari paparan itu ada beberapa hal yang perlu kami kritisi. Pertama, terkait dengan mungkin koreksi yang pertama Pak Menteri. Data di paparan penetapan formasi tahun 2023 di paparan Pak Menteri halaman 30 kali Pak. Hampir semua usulan daerah terkait dengan kebutuhan formasi selama ini antara usulan dengan penetapannya itu selalu tidak linear, pasti berkurang. Tapi di sini ada data yang tadi saya lihat antara usulan P3K kebutuhannya 4666 tapi ditetapkan 48327. Nah, ini yang barangkali saya koreksi. Biasanya kan lebih sedikit daripada usulan penetapannya itu. Ya. Begitu pula dengan P3K tenaga teknis, usulannya 35.000 ditetapkan 40.000 sekian. Saya berpikir dari apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pak Jurnima tadi, apakah kelebihan ini adalah data yang di luar masuk di BKN atau ini ada ruang-ruang gelap? Ya mohon maaf sekali lagi, ini yang tidak terkonfirmasi kepada kita. Nah, barangkali ini perlu klarifikasi Pak Menteri, data ini. Ya, jadi yang halaman 30. Kemudian yang kedua, saya juga ingin penjelasan lebih detail terkait dengan penataan tenaga non ASN. Di situ ada dua kategori THK 2 dan non THK 2. Kalau komitmen kita ini semua sudah bulat, yang kedua ini pasti pengabdiannya jauh lebih lama dibandingkan dengan peserta tes P3K yang kategori pengabdian setahun 2 tahun. Kalau toh saya boleh usul, THK 2 ini sudah langsung dikonversi aja Pak jadi P3K. Kenapa kita harus mengeluarkan itu gitu? Karena toh diseleksi kita butuh biaya, butuh anggaran. Toh jumlahnya dari data ini kalau tidak salah tidak terlalu banyak juga. Ya, usia mereka sudah kritis Pak hari ini kalau dari K2. Maka saya dalam persoalan ini, ya kalau toh ini menjadi pertimbangan yang super prioritas, ya bukan prioritas Pak, super prioritas. THK 2 ya langsung konversi aja jadi P3K. Tapi dengan catatan Pak, semua data ini harus divalidasi, ya. Tidak hanya cukup diupdate Pak, divalidasi sejauh mana, ya, kebenaran data-data itu bisa dipastikan di data BKN ada. Karena kami tidak ingin subjektivitas pejabat di tingkat provinsi, kabupaten kota, momentum konversi ini menjadi bagian yang merugikan orang yang betul-betul sudah berada pada database-nya BKN kategori K2. Ketiga, kaitan dengan paparan Pak Menteri, kalau berdasarkan ketentuan Undang-Undang 20 2023 ini, rasanya kalau dengan
paparan tadi, kami pesimis target itu tuntas di tahun 2024, Desember 2024. Karena apa? Dari setiap formasi yang ditentukan, ini mendasarkan pada usulan kementerian lembaga, pemerintah kabupaten kota dan provinsi, tapi setiap usulan itu tidak pernah ditetapkan linear berdasarkan usulan. Sehingga di situ ada formasi yang belum terpenuhi. Ya. Konsekuensinya adalah ketika ini terjadi terus-menerus, mampukah pemerintah menuntaskan persoalan tenaga honor ini sesuai schedule yang sudah disepakati dengan DPR Komisi 2. Memang ini ada korelasinya dengan ketersediaan anggaran, baik itu di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah. Nah, maka untuk memastikan itu, ya harus ada regulasi baru bahwa setiap kepala daerah atau kementerian lembaga wajib hukumnya mengalokasikan anggaran untuk menuntaskan formasi yang sudah ada. Karena kami melihat di daerah ini belum sepenuhnya punya kesamaan pandang dengan ini kalau sudah menyangkut anggaran dengan berbagai argumentasi. Ya. Hal inilah yang menurut saya semangat kawan-kawan di Komisi 2 dengan Pak Menteri ini harus diwujudkan betul. Karena ini menyangkut nasib banyak orang yang menurut saya ini juga menjadi atensi khusus bagi kita semua. Terakhir Pak Menteri, kaitan dengan kawan-kawan yang sudah mengawali memberikan catatan tebal netralitas ASN, ya, kami juga ingin memberikan satu pandangan bahwa memang di daerah ini kepala daerahnya pejabat politik, sehingga selera politik itu kalau dikesampingkan itu kayaknya juga tidak nyaman. Ya. Tapi kalau bahasa Jawanya kan begini Pak Menteri, ngono ya ngono tapi ya aja ngono gitu loh. Ini kan bahasa penting ini. Kita ini juga sama-sama pernah di situ Pak Menteri. Ya, ya, ya. Tapi jangan sampai ini secara vulgar, terbuka. Kita tahulah bahwa SDM ASN itu sudah tanpa diarahkan dia sudah punya pilihan Pak. Karena sudah bisa menilai siapa sebetulnya pimpinan yang patut untuk dipilih. Ya. Tapi ini yang menurut saya ada regulasi yang memastikan pelanggaran itu kalau terjadi sanksinya harus tegas Pak. Supaya yang disampaikan Pak Ugua, Pak Endro, kita ini jangan sampai selalu ya kalau bahasa fakihnya itu selalu dihela Pak Menteri. Ya, disiasati terus supaya itu apa? Tidak terjerat pada regulasi itu. Kalau ini terjadi, maka reformasi birokrasi yang kita harapkan tidak akan tercapai. Saya kira ini Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.